masyarakat, kemudian juga disertai dengan anaknya kurang minum dan lain sebagainya ya, sampai segera mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan segera pertolongan dokter, segera untuk berobat, jangan diatasi sendiri ya dok. Betul, Biasanya betul, masyarakat betul. kita kan Iya. sering berobat dulu di toko-toko di warungan, Beli obat nah, sendiri, kayak gitu, beli obat gitu. sendiri, Ya, nah seperti gitu itu. ya. Atau sekarang nih masyarakat lebih pintar kan, searching dulu ke internet, beli obatnya ini Iya, apa betul, gitu betul. ya. Nah, jadi diharapkan untuk masyarakat awam untuk lebih waspada terhadap kondisi-kondisi seperti ini, diharapkan untuk kita bisa meminimalisir efek-efek yang ditemukan dari hal tersebut. Ya. Kemudian yang saya garis bawahi yang kedua adalah adanya yang menarik ini adalah komponen etilen glikol ya, yang ada di obat-obat sirup tadi ya. Lagi jadi pembicaraan. Lagi jadi pembicaraan. Ya, jadi pembicaraan, Oke. dokter. Nah, itu di hampir semua sirup kah atau sirup-sirup tertentu saja dok yang ada komponen etilen glikol? Iya, jadi memang polyethylene glycol ini kan sebenarnya senyawa yang aman yang biasa digunakan sebagai pelarut dan stabilizer si obat sirup tadi. Nah, memang ada obat yang tidak menggunakan. BPOM dan pemerintah itu sudah menyatakan, dokter. Jadi ada memang yang sudah boleh kita berikan, yaitu golongan dry syrup atau sirup kering. Ya. Nah, sirup kering dengan obat ada seperti oralit gitu, cairan oral, yang itu sebenarnya boleh dan memang sudah dinyatakan itu tidak mengandung senyawa polyethylene glycol ini. Namun memang pada sirup yang lain, kondisi sirup yang lain itu memang mengandung senyawa ini. Nah, jadi sampai saat ini pemerintah masih melakukan pemberhentian peresepan untuk obat-obatan sirup tersebut. Ya, dok. Padahal untuk sirup ini untuk anak-anak sangat Obat utama. obat utama. Karena seringkali keluhan dari ibu-ibu adalah kesulitan untuk meminumkan anak iya, kalau betul. obatnya dalam bentuk puyer. Puyer, ya, dok, betul. Ya. Nah, itu Iya. sangat menarik sekali, sehingga beberapa dokter juga agak pusing nih, dokter anak nih, Iya, karena iya. mencarikan pilihan terapi buat anak-anak kesayangan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ini yang di luar sirup Di ya, luar akhirnya sirup, betul. pilihan terapinya jadi ke Puyer akhirnya ya. Iya. Nah, jadi nggak apa-apa, pahit, yang penting aman ya. Iya, Nah, betul. Oke. Etilen glikol ini merupakan suatu senyawa, sebenarnya dia dipakai untuk bagian apanya sih dok, untuk sirupnya itu sebagai zat tambahan atau zat yang dipakai untuk apa sih dok biasanya etilen glikol ini? Iya, tadi mungkin si polyethylene glycol ini zat tambahan untuk pelarutnya dan lebih biar senyawa sirupnya lebih stabil, dokter. Stabil, Jadi makanya kalau kita melihat di kandungan senyawa sirup itu tidak ada tulisan polyethylene glycol itu, tidak ada. Karena sebenarnya senyawa ini hanya senyawa tambahan saja, bukan komponen utama dari si bahan aktif dari si sirupnya itu ya. Iya, jadi sehingga nggak ada di tulisan itu. Ya, baik. Jadi misalnya kita taruhlah kata sebut sirup paracetamol gitu ya. Memang zat aktifnya paracetamol ya, betul. Sirupnya. Nah, cuman memang bentuk dasar dari paracetamol itu kan sebenarnya bubuk kristal putih ya. Betul, nah, betul. bubuk kristal putih ini kemudian dimodifikasi dalam bentuk sirup, Ya. supaya lebih mudah untuk meminumkan dan dicampuri beberapa perasa, strawberry orange, blueberry ya. Nah, sehingga supaya dia tahan lama dalam bentuk larutan, beberapa pabrik farmasi menambahkan pencampur yang kita kenal awalnya adalah PEG ya, polyethylene glycol, kemudian senyawa turunannya ini ada ethylene glycol, kemudian diethyl glycol, dan tadi yang terakhir ethyl glycol butyl ether. Ethyl glycol butyl ester. Nah, butyl ether. Nah, ini yang saat ini disinyalir merupakan tersangka utama dari gangguan ginjal yang terjadi. ginjal akut ini. Baik. Kita melangkah lebih lanjut, Dok. Untuk tadi gejala sudah ya, gejala disertai dengan jadi bukan karena vaksin. Iya, jadi bukan karena vaksin. mungkin para pemirsa diperhatikan, jadi bukan karena vaksin, kemudian bukan juga karena COVID. Nah, bukan juga karena bakteri atau parasit lain, atau virus yang misterius. Ya, jadi ternyata tersangkanya adalah senyawa dari kandungan senyawa tambahan, bukan zat aktifnya. Ya, betul. Baik, kita akan melangkah ke
bagaimana sih proses kerusakan yang terjadi manakala sirup etilen glikol ini masuk ke dalam tubuh sampai dia membuat kerusakan di ginjal gitu dok, gimana? Iya, jadi kan kalau kita obat ini kan obat sirup ya dok, jadi jalurnya pasti akan melalui jalur oral atau mulut. Kemudian dilakukan proses absorpsi di lambung dan kemudian disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, memang menurut beberapa literatur itu disebutkan bahwa senyawa ini kalau dalam kadar tertentu sebenarnya tidak membahayakan. Ya, tapi karena mungkin perubahan kualitas senyawa dan sebagainya dan kadarnya mungkin berlebih sehingga dapat menimbulkan efek toksik. Ya, sebenarnya prinsipnya sama seperti zat-zat lain yang pada kadar tertentu sebenarnya bisa manfaat atau bahkan nggak ada efek, tapi pada kadar berlebih akan berefek. Nah, efek yang timbul ini bisa macam-macam dok. Jadi bisa terjadi gangguan sistem saraf, anaknya mungkin ada mengantuk, penurunan kesadaran dan sebagainya. Kemudian kalau di ginjal, nah ini memang karena ginjal ini kan salah satu organ untuk proses penyaringan ya dok ya, penyaringan zat toksik. Dan di situ terdeposisi akhirnya si etilen glikol karena berlebih. Nah, sehingga setelah terdeposisi itu tidak bisa langsung dikeluarkan, dia menimbulkan efek kerusakan pada ginjal. Sehingga ginjalnya rusak dan terjadi memang secara akut. Jadi enggak mendadak sekali. Dan pemerintah itu menyatakan bahwa memang tidak terjadi gangguan yang lama, bahkan dalam 7 hari pertama itu sudah bisa menimbulkan gangguan. Baik, jadi kata kuncinya adalah kejadian ini bersifat akut. Akut artinya mendadak ya. Jadi cepat sekali prosesnya dan beberapa kasus kejadian tidak sampai 7 hari itu sudah bisa menimbulkan masalah pada ginjal anak dari kesayangan bapak-bapak ibu sekalian. Baik, kemudian untuk kerusakan nih, misalnya kalau sudah terjadi kerusakan tersebut, apakah yang kan kematiannya 50% lebih ya. Nah, yang 50% ini apakah nanti bisa kembali ke normal atau recovery-nya nanti ke depan bermasalah di ginjalnya terus-menerus gimana dok? Iya, ini kan sampai saat ini memang masih dalam tahap penelitian ya dok ya, bagaimana ke depannya. Namun memang kalau kita berbicara proses akut dok, sebagian besar itu memang bisa kembali seperti semula dok kalau kita bicara proses akut. Namun memang timing kita manajemennya dok. Kalau timing manajemennya itu mungkin terlambat, maka kerusakannya akan terjadi permanen. Tapi kalau memang timingnya kita pas dan cepat gitu dok ya, dan tepat, maka mungkin masih ada kemungkinan untuk kembali lagi fungsi ginjal. Ya. Jadi ini merupakan suatu kelainan, makanya namanya adalah gangguan ginjal akut, progresif, atipikal. Nggak biasa. Ya. Atipikal ini tidak sesuai dengan polanya ginjal yang ada biasa kita jumpai. Oke. Apakah beberapa pasien sampai mengalami cuci darah gitu dok untuk melakukan penormalisasian kembali ya? Di RSCM itu memang sampai sampai melakukan cuci darah dan perawatannya menurut standar kementerian itu minimal rumah sakitnya harus punya high care unit dok, minimal sekali. Minimal punya high care unit ya. Karena dia sifatnya progresif dan memburuk seperti itu. Nah, jadi untuk beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam step-step atau tahapan-tahapan pengobatan, selain kita mempunyai antidotum atau penawar racun dari etilen glikol kita berikan juga kalau memang diperlukan pasien dilakukan hemodialisa untuk mengembalikan fungsi ginjalnya yang saat kejadian itu sedang mengalami kerusakan. Baik, menarik sekali untuk kasus ini dan merupakan suatu keprihatinan kita bersama di mana hampir semua yang terkena itu adalah anak-anak dan di bawah 5 tahun. Dan di bawah 5 tahun. Ada beberapa di berita-berita online orang tua sering ini dok, ada yang deny, ada yang tidak bilang setelah diinvestigasi, loh anak saya tidak minum obat-obat yang di sirup, tapi kok masih kena gitu, gimana dok ini penjelasannya? Kalau untuk deny, ya sebenarnya kan kalau untuk gangguan ginjal yang atipikal ini kan klinisnya sudah khas ya dok ya, dan panduannya sudah ada. Jadi memang ketika orang tua mungkin ada deny, ya kita mungkin
kita bisa sesuaikan lagi dengan alur yang ada saja, Dok. Jadi Ya. memang kalau memang ada anak itu kan definisi WHO sekarang kurang dari 18 tahun. Betul. Dengan gejala demam, ada gejala infeksi lain seperti batuk, muntah, sesak dan sebagainya. Ditambah ada penurunan jumlah produksi urin, atau warnanya kecoklatan atau pekat, maka ini sudah kita bisa duga sebagai gangguan ginjal akut atipikal. Ya, dan mungkin itu berkaitan dengan senyawa polyethylene glycol tadi. Ya. Bisa jadi tidak di sirup penurun panas, Betul, tapi bisa jadi di obat minuman yang lain. Ya mungkin seperti itu. Kita tahu bahwa ethylene glycol ini merupakan penstabil larutan. penstabil larutan, sehingga banyak ya mungkin selain minum sirup mungkin minum soft drink minuman lain, yang lain gitu ya. Sehingga bisa mengganggu ke ginjal ya. Oke, jadi untuk obat saat ini gitu Dok, apakah sudah tersebar atau sudah bisa available di hampir semua rumah sakit atau masih terbatas Dok untuk antidotumnya? Iya, jadi kemarin itu kan awalnya pemerintah itu hanya mendatangkan dengan jumlah sedikit Dok. Namanya Famotidine ya. Iya, ini antidotumnya polyethylene glycol. Jadi dicoba waktu itu ke 11 anak di RSCM dan memang dinyatakan bahwa 10-nya itu stabil kondisinya dan terjadi perbaikan dalam fungsi ginjalnya. Nah, kemudian pemerintah sekarang sedang mendatangkan dari Singapura dengan jumlah yang cukup banyak, katanya memang cukup nanti untuk semua penderitanya. Ya, tapi memang karena ini masih di awal, mungkin belum bisa menyebar ke provinsi yang lebih jauh ya Dok ya. Mungkin masih daerah sekitar DKI dan sekitarnya mungkin Dok. Oke, baik. Jadi jangan khawatir, memang pemerintah sudah berusaha untuk mendapatkan antidotum. Nah, di antidotum ini penawar dari zat kimia yang terduga penyebab dari gagal ginjal akut ini, sehingga cuman ada keterbatasan dari pemerintah mengingat obatnya ini sangat mahal sekali dan tersedia dalam jumlah yang sedikit. Jadi obatnya itu difokuskan pada center-center rumah sakit yang memang menjadi pusat rujukan. Iya, pusat rujukan, terutama di Jakarta, RSCM. Gimana untuk kasus di Kalimantan Selatan gimana Dok? Apakah ada kasusnya seperti ini selama di rumah sakit ULIN bagaimana atau di rumah sakit yang lain? Saya udah bicara juga dengan salah satu sejawat spesialis anak di rumah sakit ULIN Dokter. Jadi memang untuk Kalsel sendiri masih belum ada laporan Dok tentang itu. Namun yang dicurigai kemarin sempat ada 2 atau 3. Namun kesimpulannya katanya masih belum konklusif ke arah yang gangguan ginjal yang atipikal Dok. Jadi masih belum kita data sebagai kasus itu Dok. Baik, jadi memang keresahan masyarakat terkait dengan maraknya kasus gagal ginjal pada anak ini kita sudah bisa ambil suatu garis mengerucut kayak gitu memang disebabkan karena senyawa substansi yang terkandung dalam sirup yang mempunyai kandungan ethylene glycol. Baik. Nah, sehingga beberapa bantahan atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat karena vaksin, karena virus tertentu COVID dan lain sebagainya bisa terbantahkan. Karena memang saat ini informasi yang beredar di masyarakat, di WA grup tuh simpang siur sekali. Oke. Nah, ini untuk pencegahannya nih Dok, bagaimana untuk saran yang terbaik untuk pencegahannya? Tadi kita udah bicara gejalanya, kemudian perjalanan penyakitnya, kerusakan yang terjadi, kemudian tersangkanya. Nah, sekarang obatnya juga kita udah bicarakan. Nah, sekarang bagaimana Dok pencegahannya? Jadi buat Bapak Ibu sekalian, buat adik-adiknya ya, buat anak-anak kita ya. Jadi apabila memang nanti anak Bapak Ibu itu mungkin sakit, ada demam dan sebagainya, saat ini yang lebih aman adalah bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Bertemu dengan dokternya langsung, bisa dari tingkat pertama sampai ke tingkat rumah sakit. Nanti di sana bisa dianalisis apakah ke arah gangguan ginjal atau tidak dan diberikan obat-obatan sesuai dengan panduan yang ada sekarang. Nah, untuk tipsnya di rumah mungkin yang harus diperhatikan adalah jumlah urinnya yang penting. Iya, jadi kalau ada penurunan dari kencing, jumlah kencingnya biasanya patokannya itu kita setengah mililiter dikali berat badannya Dok kalau pada anak per jam.
selama 6 sampai 12 jam. Apabila terjadi penurunan, maka cepat bawa ke rumah sakit. Atau apabila tidak sama sekali kencing dalam 6 sampai 8 jam, maka bawa ke rumah sakit. Baik, jadi yang penting adalah kewaspadaan dini ya. Jadi Kewaspadaan bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai balita yang saat ini sedang sakit atau sedang mengalami gangguan kesehatan, karena kita tahu bahwa musim-musim sekarang adalah musim pancaroba. Pancaroba, ya, betul loh. Musim pancaroba. Nah, di sini memang satu kondisi yang memprihatinkan juga ya, karena anak-anak banyak yang sakit, tertular dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, yang harus diwaspadai adalah produksi urin, produksi kencingnya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita lalai atau lengah, supaya tetap diperhatikan produksi kencing dalam 6 jam itu berapa cc gitu. Kalau dilihat misalkan anak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pakai Pampers misalnya. Kita perhatikan pada saat 6 jam kita ganti pampersnya penuh atau apakah terisi atau kering. Kering, nah, itu. Kalau kering itu merupakan satu tanda-tanda yang bahaya. memang harus segera mendapatkan pertolongan lanjutan. Baik, untuk saat ini teman-teman di garda terdepan ya dok, di puskesmas, FKTP, di dokter-dokter keluarga, nah itu sudah dibekali juga tentang pengetahuan bagaimana cara mewaspadai dan segera merujuk kalau mendapatkan kondisi anak-anak yang terduga mendapatkan ginjal akut seperti ini. Baik, ini merupakan suatu hal yang sangat menarik karena baru saja kita selesai pandemi COVID. Nah, ini kasus ini muncul dan lagi. Lebih jadi boom karena fatality rate-nya cukup tinggi dibanding COVID ya. Lebih parah dari COVID. Dulu malah anak-anak waktu era COVID malah angka mortality-nya kecil rendah, ya. Justru yang dewasa yang kena ya. Terus sekarang justru berkebalikan. Oke. Ada pertanyaan dari Ini ada pertanyaan dok dari kolom Instagram ya yang komen. Apakah efek dari gagal ginjal bisa terlihat langsung atau jangka panjang dok? Ini dari pertanyaan yang ada di komen di IG-nya Nirwana. Silakan dok. Ya sebenarnya kan kalau yang sebenarnya kan istilahnya sekarang bukan ke kalau yang akut itu kita ke cedera ginjal akut ya. Jadi memang untuk efeknya sendiri itu bisa kita lihat akut maupun kronis, tergantung dari penyebabnya. Tapi kalau kita kerucutkan pada materi yang saat ini kita bahas, yaitu tentang keracunan oleh polyethylene glycol, maka ini adalah gangguan ginjal yang akut. Jadi kalau akut itu sebenarnya batasannya di bawah 14 hari, dokter. Iya, di bawah 14 hari, sehingga dan gangguannya ini bisa terlihat langsung. Lihat langsung dari mana? Yang pertama mungkin kalau dari yang kita bisa lihat itu dari penurunan produksi urinnya atau warna urinnya yang pekat. Kalau kita mau periksa laboratorium, maka kita bisa lihat dari peningkatan kadar kreatinin darahnya, dok. Baik. Jadi yang bisa didapatkan pada gejala ini adalah karena ini sifatnya akut ya dok ya. Jadi kerusakan yang terjadi bisa dalam hitungan hari, hitungan hari sehingga bisa terjadi secara cepat. Berbeda dengan gagal ginjal akut yang lain ya dok ya. Untuk yang lain itu kadangkala mungkin karena dehidrasi, mungkin karena kekurangan minum. Kalau ini cepat banget ya, dan progresif ya. Artinya kerusakannya cepat dan bahkan sampai memerlukan penanganan cuci darah ya, hemodialisa. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, resiko yang paling memungkinkan anak terkena gagal ginjal itu apa saja sih dok? Resikonya apakah anaknya yang gemuk lebih rentan, apa anak yang penyakit pneumonia atau penyakit tertentu lebih rawan kena gangguan seperti ini, gimana dok? Iya, jadi kalau yang kita bicarakan ini sebenarnya kan resikonya karena konsumsinya saja dok ya. Tapi kalau kita ngomongnya bicaranya itu secara global gangguan ginjal, maka resikonya ya kalau di anak itu mungkin ada faktor resiko infeksi di situ ya. Salah satunya infeksi radang tenggorokan dok karena satu bakteri. Kemudian bisa juga karena penyakit autoimun. Bisa juga karena kelainan di ginjalnya, ya.
bisa juga karena obat-obatan dan toksin yang ini yang kita bicarakan sekarang. Ya. Dan ini memang semua faktor resiko yang bisa menyebabkan suatu gangguan gagal ginjal pada anak. Ya. Tentang ini dok, jumlah batasan berapa sih minum sirup langsung kena penyakit ini? Apakah ada setelah habis berapa botol kena gitu atau gimana? Sampai saat ini sih belum ada data mengenai itu. Belum ada data mengenai itu. Disinyalir memang karena dari awal senyawanya ini sudah berlebih di sirupnya itu, dok. Jadi biar masyarakat tahu bahwa untuk sementara, iya, karena ini masih hal baru ya, dok. Karena masih hal baru. Sementara dihindarkan pemberian obat-obat dalam bentuk sirup kepada balita kita, kecuali yang dry syrup boleh, dok. Dry syrup ada, boleh. Beliau dari Ikatan Dokter Anak masih memperbolehkan ya, dok ya? Iya, masih BPOM pun sudah memperbolehkan. Dari BPOM juga memperbolehkan. Jadi sediaan obat-obat sirup kan kita tahu ada yang berupa larutan yang sudah jadi cair gitu, ada juga yang dalam bentuk dry syrup yang harus dicampur air lebih dulu. Ya. Nah, kekurangannya kalau dry syrup ini kan nggak bisa tahan lama. Tahan lama, betul. 7 hari. 7 hari paling. Kenapa? Karena di situ tidak ada pelarutnya. Tidak ada stabilizernya. Stabilizer, sehingga tidak bisa lebih dari 7 hari. Itulah bedanya dry syrup sama sirup biasa. Cuman masalahnya untuk sediaan paracetamol untuk yang dry syrup belum ada ya, dok ya? Iya, belum pernah ya. Karena dry syrup itu kebanyakan antibiotik. Iya, betul. Biasanya antibiotik. Kalau yang penurun panas, obat flu kombinasi itu semua sirup, dok. Sirup semua. Nah, itu jadi perhatian bagi bapak-bapak ibu sekalian yang punya balita, sebaiknya sementara dihindarkan dulu pemberian. Nah, kalau untuk drop gimana, dok? Untuk drop nih? Sama, dok. Kalau yang juga, yang drop, yang kecuali cairan oral seperti Oralit itu boleh, dok. Oh, cairan oral seperti Oralit. Oralit cair ya? Oralit cair itu boleh. Karena kan Oralit itu pun kalau dibuka yang cair itu kan 7 hari udah. Oke. Iya, karena nggak ada stabilizernya. Untuk obat-obat dalam bentuk cairan atau larutan yang lain yang bisa diberikan hanya Oralit cair atau elektrolit cair yang dalam bentuk botol itu ya. Mungkin tambahan, dok. Mungkin sebenarnya BPOM sudah merilis, dok, sekitar 150 sekian obat yang sudah boleh diresepkan. Tapi memang pemerintah ini kan sebenarnya pada awalnya itu melakukan langkah konservatif waktu itu dengan melarang peresepan obat sirup. Pada saat kejadian ini. Nah, sampai saat ini memang pemerintah belum mengeluarkan lagi bahwa kita sudah boleh. Nah, jadi pemerintah mungkin masih meneliti sirup-sirup mana yang boleh dan tidak boleh, dipilah-pilah dulu. Nah, kemudian baru diumumkan. Tapi list yang sementara sudah ada keluar itu sekitar 150 sekian, dok. Ada yang sudah aman, dinyatakan aman. Jadi tidak mengandung ethylene glycol. Dia mungkin mengandung, tapi maksudnya tidak dalam batas tertentu. Tidak toksik. Tidak toksik, betul. Baik. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Oke. Kemudian ini ada lagi pertanyaan, apakah resiko anak balita yang pola tidurnya terganggu, misalkan sering begadang, itu juga mempunyai ini di luar topik ya. Apakah resikonya sih balita nih? Ya, mungkin karena sering dipegangin handphone ya, jadi anak-anak lihat YouTube jadi sampai malam nggak tidur. Betul. Dok? Apakah ada gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari kejadian tersebut? Memang ini salah satu topik bahasan yang cukup sering dibahas juga di Ikatan Dokter Anak, dok, tentang gangguan tidur pada anak ya. Dan memang gangguan tidur pada anak ini ternyata memang bisa berpengaruh terhadap perkembangan si anak ya. Jadi anak itu bisa mengalami perubahan mood, kemudian bisa mengalami mempengaruhi fungsi dari otaknya dan performa motorik anak karena memang ada perubahan siklus hormonal, dok, ketika kita kurang tidur atau siklus tidurnya memang terganggu seperti itu. Oke, jadi nanti kedepannya akan menimbulkan gangguan pada ini ya, yang harusnya sel-selnya istirahat. Iya, kerja terus. Akhirnya lelah. Iya. Dan jadi kemampuan mungkin lebih ke arah kognitif, intelijensi dan sebagainya ke depannya. Iya. Betul. Dan belum lagi pengaruh di tontonan tayangan itu ya. Iya. Baik. Nah, itu untuk orang tua mungkin harus lebih bijaksana memberikan gadget kepada anak-anaknya. Alih-alih kalau diberi gadget kayak gitu, anak lebih diam tenang, gitu ya. Iya, tenang. Jadi maknya bisa melakukan aktivitas macam-macam. Betul. Baik.
Oke, kemudian pertanyaan lagi dok, jika ada anak sakit, apakah lebih baik dikasih obat herbal atau obat yang lain dok? Karena mereka takut, jadi kayaknya lebih aman herbal nih, karena persepsi masyarakat sampai saat ini susah untuk menghilangkan obat-obat medis nih nanti toh akan merusak ke ginjal gitu. Nah, apalagi ada kejadian kayak gini. Nah, ya kan benar gitu. Obat medis merusak ginjal gitu. Gimana? Jadi obat herbal? Ya, menurut saya sih prinsipnya obat herbal ataupun obat yang bukan herbal, apabila memang sudah terbukti secara klinis bisa menyembuhkan atau mengurangi gejala dan sebagainya, maka boleh-boleh saja. Boleh dipakai. Nah, memang problemnya kalau kita bicara obat sirup, ya maka tetap hampir seluruh obat sirup akan menggunakan pelarut dan stabilizer itu pasti, karena nggak akan stabil senyawanya, senyawa aktifnya. Nah, sehingga memang yang kita perlu perhatikan sebenarnya bukan obat herbal atau tidak, tapi memang bentuk sediaannya. Betul. Kembali ke bentuk sediaannya. Jadi kalaupun toh itu diklaim itu obat herbal, tetapi kalau dalam bentuk larutan juga kita harus waspada, hati-hati. Karena dalam bentuk larutan itu sebenarnya dalam tanda petik dia itu nggak tahan lama. Tapi kenapa kok bisa disimpan sampai 2 tahun, kadang 3 tahun? Nah, karena ada stabilizernya, senyawa yang ditambahkan untuk menstabilkan supaya dia bisa tahan lama, tidak busuk, tidak bau, tidak berubah gitu, ya. Jadi lebih stabil. Nah, tapi hal tersebut ada kekurangannya. Ya. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya apa? Baik, apakah anak yang terkena gagal ginjal bisa berumur panjang? Nah, ini masalah umur nih susah nih kita ya dok. Tapi silakan dok. Betul. Ya kalau memang betul kalau masalah umur ini agak sulit ya dok ya. Karena kita juga tidak bisa meramalkan gitu ya dok ya. Tapi memang kalau kita bicara meramalkan itu kan sebenarnya kalau di ilmu kedokteran itu kan namanya prognosis ya dok ya. Untuk prognosis itu sendiri sebenarnya bergantung pada penyakit yang mendasari. Jadi apabila gangguan ginjalnya ini memang didasari oleh, katakanlah yang kita lagi bahas ini adalah karena efek racun dari suatu senyawa, maka apabila ditangani dengan cepat, si kedepannya itu mungkin akan lebih baik dan bisa sembuh, recovery sempurna dok. Nah tapi kalau kita bicaranya penyebabnya itu karena kondisi lain seperti adanya tumor di ginjal atau mungkin infeksi yang menyebabkan gangguan ginjal itu berkembang menjadi kronis, maka prognosisnya akan lebih baik ketika itu diterapi dengan kalau mungkin yang di sini yang ada itu hemodialisa dok. Nah tapi memang untuk terapinya sendiri untuk secara definitif itu memang kita harus melakukan transplantasi apabila sudah terjadi kerusakan, karena memang ginjal ini ketika rusak tidak seperti kulit yang robek terus bisa tumbuh ya dok ya. Jadi memang nggak bisa kecuali transplantasi ginjal. Baik, ini ada lagi pertanyaan di kolom chat di IG ya. Dok, selain paracetamol ada obat lain nggak buat anak kalau terjadi demam di rumah nih? Ini solusinya gimana? Paracetamol yang sirup kita khawatir, tapi di lain pihak anak-anak kita lagi demam kayak gitu. Gimana dok solusinya? Ya sebenarnya solusinya sih yang paling nyaman adalah kita meresepkan paracetamol yang puyer dokter. Yang puyer. Dan memang mungkin saat ini karena sedang maraknya kondisi ini dengan case fatality rate yang cukup tinggi, saya lebih menyarankan ketika ada keluhan sakit anaknya, bapak ibu sekalian, mungkin alangkah baiknya langsung bawa ke dokter saja atau ke fasilitas kesehatan terdekat dok. Baik, jadi kata kuncinya kalau kita ingin mendapatkan mengurangi gejala demam dari anak-anak kesayangan kita, mungkin kita juga harus pertimbangkan pemberian sediaan yang di luar sirup ya, puyer. Nah, puyer ini harus lagi ngitung berat badan ya. Betul dok, betul. Ngitung berat badan siapa nih yang bisa ya? Otomatis ke dokter, baik dokter yang di vaskes pertama maupun di dokter rumah sakit ya, dokter anak ya. Kalau saya nih makanya nggak suka dokter anak tuh karena ngitung dosis loh ya. Iya betul dok. Yang saya nggak suka apalan ngitung dosis. Nah itu kenapa saya dulu nggak masuk dokter anak, tapi masuk dokter penyakit dalam gara-gara nggak suka menghafal. Harus lebih detail lah dok. Iya, harus lebih detail. Baik. Nah, baik, ini banyak sekali yang kebetulan bisa join pada kesempatan siang hari ini.
pada prinsipnya ada lagi pertanyaan? Oh, oke. Pada prinsipnya kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan cukup prihatin ya dok ya mengenai kasus maraknya gagal ginjal akut pada anak, yang mana kasus ini begitu meledak tetapi langsung dengan angka kematian yang tinggi. Jadi hampir 50% kasus anak-anak yang terdapati mempunyai gejala gagal ginjal akut progresif ini berakhir dengan kondisi yang tidak kita inginkan, yaitu ada yang meninggal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, gejala yang harus kita cermati manakala mendapati balita di rumah yang sedang sakit, kapan kita curiga ke arah gagal ginjal akut yang lagi marak ini, manakala balita yang kita sayangi kita dapati kurang ya untuk produksi kencingnya. Jadi produksi kencing itu harus diperhatikan ya Bapak-Ibu sekalian, karena dengan berkurangnya volume kencing itu artinya jumlah cairan yang masuk ke ginjal juga sedikit betul. Ya. Nah, atau dalam garis besarnya ginjal tidak bisa melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga itu yang harus kita waspadai. Kemudian yang berikutnya tentang pengobatan ya. Untuk pengobatan gagal ginjal akut ini saat ini sudah tersedia untuk antidotumnya, cuman ada beberapa kendala ketersediaan ya, sehingga masih difokuskan pada center perawatan rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang mencukupi, seperti saat ini sedang difokuskan di Jakarta ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jangan usah khawatir, penyakit ini bukan disebabkan karena vaksin ya. Bukan karena COVID gitu ya. Kemudian yang berikutnya bukan pula disebabkan karena kondisi-kondisi yang berkait dengan virus-virus tertentu ya. Nah, ya ini merupakan keprihatinan kita bersama. Kita tunggu berikutnya dari Depkes ya, dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari Ikatan Dokter Anak yang saat ini masih melakukan penelusuran, masih melakukan penelitian mengenai bagaimana penanganan terbaik bagi anak-anak kita atau balita kita. Baik, selamat bergabung untuk Dokter Iskandar. Ini kebetulan saya perkenalkan lagi, Dokter Iskandar merupakan salah satu dokter spesialis anak yang ada di Rumah Sakit Nirwana. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian hendak konsultasi mengenai kondisi terkait dengan anak-anak, bisa konsultasi di tempat kita dan bisa dilayani dengan BPJS ya dok ya. Iya, sudah terintegrasi dengan BPJS. Jadi bisa nanti kalau mau ke Nirwana berobat ke dokter spesialis anak, bisa minta rujukan ke dokter keluarga atau vaskes pertama untuk dilayani di poli anak di tempat kita. Baik, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pemirsa. Ini merupakan seri edukasi dari Rumah Sakit Nirwana terkait dengan kondisi kesehatan yang sedang update, yang sedang marak di masyarakat ya. Mudah-mudahan bisa membantu mengurai benang kusut yang ada di pikiran kita, karena informasi di medsos itu luar biasa ya. Yang satu kirim tentang info ini, yang satu kirim info ini sehingga ibu-ibu yang tidak mengerti tentang kesehatan jadi panik luar biasa ya. Betul. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Saya Dr. Nanang minta maaf apabila dalam acara diskusi ini ada kekurangan. Terima kasih Dr. Iskandar atas kehadirannya. Sangat menarik sekali apa yang kita diskusikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat pemirsa sekalian. Oke, terima kasih. Dikit yang ikut gabung Cah. Tadi sempat 30-40. Terus? Cuman tadi tuh pas stop karena Bapak saya sama Arya pada ngapalin di HP sini. Oh, alah, ger. Tapi yang Suaranya sudah di-record di sini. sudah di-record ya? Oh iya. Bisa nonton di YouTube kalau misalkan. Oh